salah satu kebahagiaan sebagai wakil rakyat itu bisa kita hadir, ya tidak hanya sekedar say hello, tapi langsung hadir, ya langsung memperhatikan terkait dengan kualitas tentu saja pendidikan di wilayahnya atau di dapilnya. Alhamdulillah kita sangat bersyukur bisa membantu warga lewat beliau, Bu Haja Sumarwati, sehingga rumahnya layak, Bu. Selamat pagi pemirsa, program Proaktif kembali hadir menyapa Anda. Selama 30 menit ke depan, kita akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kali ini wakil rakyat yang akan kita kunjungi adalah politisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jateng yang berasal dari Dapil Jateng 13, yaitu meliputi Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang. Beliau adalah Ibu Sumarwati. Srikandi asli kelahiran Kabupaten Pekalongan ini merupakan legislator perempuan yang mewarnai gedung berlian. Kecintaan beliau sejak muda untuk berorganisasi dan berjuang untuk masyarakat mengantar beliau terpilih menjadi anggota DPRD Jateng periode 2024-2029. Sejak muda, beliau sudah malang melintang menjadi aktivis perempuan yang berjuang untuk memajukan dunia dakwah, pendidikan, dan sosial, mengantar beliau untuk memimpin Muslimat NU di Kabupaten Pekalongan. Ya, dalam episode Proaktif kali ini, kita akan mengikuti kegiatan Ibu Sumarwati saat Kundapil atau kunjungan dapil di Kabupaten Pekalongan dengan mengunjungi beberapa titik. Dan titik pertama yang kita kunjungi adalah MI Wiroditan yang berada di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Di sekolah yang telah mencetak ribuan alumni ini, menjadi salah satu sekolah yang mendapat perhatian dari Ibu Sumarwati karena masih membutuhkan sarana dan prasarana belajar bagi siswa. Rencananya sekolah yang telah berdiri lebih dari 40 tahun ini pada tahun 2025 mendapatkan bantuan pembangunan gedung melalui dukungan aspirasi Dewan. Assalamualaikum Bu Wati. Apa kabar? Selamat datang di Kabupaten Pekalongan. Bapak, wah Ibu, luar biasa pagi hari ini ya Bu Wati ya. Alhamdulillah bisa juga. Cuacanya mendung tapi alhamdulillah nggak hujan. Cuacanya mendung tapi mendukung untuk kita jalan-jalan hari ini. Betul. Bu Wati, ini hari ini kita sedang ada di MI Islamiyah Wiroditan. Ya, betul. Ini kenapa kita diajak ke sini, Ibu? Ada apakah di hari ini? Ya, ini kita kan terus terang ini saya sangat bersyukur nih. Iya. Kemarin usulan ya Pak Kepala ya sama dari yayasan ini tahun 26 kemarin awal kan ini masih banyak permasalahan di sini nih. Kita tahu persis nih ya. Peserta didiknya 239, tetapi ruang kelas MI Wiroditan ini masih 8. Jadi secara standar sarplasnya masih kurang 2. Dan kalau nanti perhatikan coba nih, ada ruang gurunya belum punya kelihatannya ya Pak ya? Betul, benar betul. Ya? Ruang gurunya ini masih nyekat. Nah, nyekat ya, dengan ruang kelas. Dengan ruang kelas ya.
Dan ini kehadiran Bu Wati hari ini juga mendengarkan aspirasi Ya. dan harapannya juga ada kolaborasi Ya, yang betul. terus berkesinambungan Ya, betul, di betul. MI Wiroditan ini Ya. ya Bu Ya, ya. betul. Dari yayasan sudah berapa lama Ibu di yayasan ini? Kalau yayasan itu saya kebetulan ini pengurus baru ya. Aha. Ini berjalan sudah 3 tahun. Sudah Tapi 3 kalau tahun. yang ininya berapa Pak? Taman tahu. Untuk Yayasan Yapinu itu berdirinya sudah lama Tahun sekali ya. 64 kalau nggak salah. Tahun 64. 1964. Sudah dari 1964, jadi sudah 64. sangat Ya. lama Ya. sekali ya Bu ya. Ya. Nah kalau untuk pengembangannya ini bagaimana? Karena kan setiap tahun juga kalau kita lihat dari peserta didik terus bertambah, Ya, begitu kan ya. alhamdulillah. Alhamdulillah terus bertambah. Dari kepala sekolah Bapak, kita melihat kurikulumnya seperti apa ini Pak untuk pengembangan agar bisa menjawab tantangan saat ini adik-adik yang sekolah di sini Pak. Jadi untuk kurikulum di sini maka kurikulumnya kurikulum merdeka. Aha. Jadi untuk di Kemenak ini ada kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta. Iya, betul. Apa itu kurikulum berbasis Jadi, cinta? kurikulum berbasis cinta itu pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai cinta pada proses pembelajaran. Oh, cinta kepada siapa saja? Semua. Oke. Ya, Wow. hablum minallah dan hablum minannas. Cinta kepada Tuhannya, kepada sesama manusia gitu. Wow. Dan ini mendidik dengan penuh cinta, Pak. mendidik dengan penuh cinta. Betul. Makanya ketika tadi Bu Wati hadir di MI ini langsung mendapatkan aura-aura cinta itu Betul. terasa banget ya Bu Wati ya. Saya juga ini makanya begitu saya datang, Aha. anak-anak bersalaman ini kan sudah penanaman nilai karakter luar biasa. Iya. Ya. Jadi tadi saya tanyakan juga ini apa alhamdulillah katanya sudah ada aula Aula. yang sudah menjadi habit pembiasaan juga untuk sholat duha ya. Iya, betul. Sholat duha. Pembiasaan Kemudian sholat di duha. event-event tertentu ternyata ada kegiatan istighosah juga. Ada. Ini merupakan suatu ciri khasnya dari yayasan apa ini? Pendidikan Yapinu. Yapinu, Ya. Islam Nadatul Ulama. Yayasan Pendidikan Islam Islam Nadatul Ulama. Ini menjadikan satu ciri khasnya dan memberikan pendidikan karakter sejak dini ya Pak ya. Betul. Nilai-nilai keislaman itu dibentuk sejak dini, sejak masih kecil, pembiasaan di sekolah dan di rumah pun juga bisa Iya, berjalan dilanjutkan gitu ya. di rumah, bekerja sama dengan orang tuanya. Pada saat Kita parenting juga mungkin ada, ya betul. Iya. Untuk parenting bagaimana Pak? Ini untuk bisa mengkomunikasikan karena kan tadi juga menyampaikan ada kurikulum cinta Iya. yang diajarkan ke anak-anak di peserta didiknya. Nah, untuk mengkomunikasikan dengan orang tua bagaimana Pak? Jadi kita mempunyai grup kelas. Nanti kita setiap kegiatan itu nanti disampaikan juga di grup kelas. Jadi orang tua tahu apa yang dikerjakan oleh siswa di sekolah itu. Jadi mengetahui seperti itu. Oh oke, selalu ada komunikasi Betul. di sekolah dan juga orang tua yang ada di rumah. Sesuai dengan concernnya Bu Wati di Komisi E, ini kan kesejahteraan masyarakat Iya. dan salah satunya adalah dalam bidang pendidikan, ya Pendidikan, Bu ya. iya. Dan Bu Wati sangat concern sekali termasuk hari Iya. ini terjun langsung Iya. ke lapangan melihat bagaimana antusiasmenya dan bagaimana proses dari belajar mengajar ini berlangsung ya Bu ya. Iya. Rasanya gimana Bu hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru dari yayasan, kemudian juga bertemu dengan adik-adik yang luar biasa ya Bu ya. Salah satu kebahagiaan sebagai wakil rakyat itu bisa bisa benar-benar kita hadir ya, tidak hanya sekedar say hello, tapi langsung hadir. Ya langsung memperhatikan terkait dengan kualitas tentu saja pendidikan di wilayahnya atau di dapilnya. Ya ini kita makanya apresiasi luar biasa, terima kasih kepada kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian yayasan. Ini yang sudah benar-benar dari cerminan tadi kita hadir, itu sudah karakternya luar biasa. Memang itu juga menjadi salah satu juga fokus kita supaya anak-anak ini nanti bisa menjemput masa adolescennya, masa dewasa dengan karakter yang kuat. Pemberian karakter yang kuat, penanaman sejak dini mulai dari MI ini ya, dan yang pasti juga para pengajar yang terus literate, terus di-upgrade
Untuk Iya. untuk tendiknya ini juga semuanya terus masih belajar ya Pak ya, Iya. Ibu ya. Selalu meningkatkan kompetensinya. Selalu meningkatkan kompetensinya agar bisa mentransferkan ilmu itu Ilmunya kepada kepada anak-anak. anak-anak. Wow, dan tentu saja pemirsa, Bu Wati hadir di sini ini bukan hanya sekedar datang say hi saja, tapi kita juga bisa melihat bagaimana ketulusan hati Bu Wati mendengarkan, melihat secara langsung dan juga mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan yang ada di MI ini. Semoga saja nanti akan jauh lebih baik lagi dan juga bisa mengikuti ya Bu ya, rombelnya aman, tenaga pendidiknya juga terus terupgrade, fasilitas-fasilitasnya juga lebih luar biasa lagi. Hari ini kita akan diajak jalan-jalan kemana lagi bersama dengan Bu Wati, kita ikuti saja. Usai mengecek kondisi MI Wiroditan Bojong, perjalanan kita bersama Ibu Sumarwati berlanjut ke Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Di desa ini masih banyak warga desa tinggal di rumah yang kurang layak huni. Kondisi tersebut membuat Ibu Sumarwati tergerak untuk dilakukan perbaikan rumah-rumah warga yang tidak layak huni melalui dukungan aspirasi Dewan, melalui dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Warga pun mengaku bersyukur, rumah yang biasanya bocor kini sudah tidak ada air saat musim hujan. Tiap malam, kini dirinya bisa tidur nyenyak karena tidak khawatir air membasahi perabot rumah. Pemirsa, saat ini kita sedang berada di salah satu rumah RTLH yang sudah mendapatkan bantuan dan kita masih bersama dengan Ibu Wati. Hari ini kita diajak ke salah satu rumah yang mendapatkan bantuan ya Bu Wati ya. Iya. Ini bisa diceritakan Bu, ini bantuannya berupa apa untuk rumah hari ini? Baik, jadi kemarin kan ke tahun 2025, kebetulan kita ada plot untuk bantuan rumah tidak layak huni ya, aspirasi. Terus saya tentu saja biar sesuai ketentuan ya, kita koordinasi dengan Pak Lurah nih. Yeah. Ada Pak Lurah di tempat jenengan ada nggak nih yang ada rumah yang kriterianya seperti ini. Alhamdulillah ada ya Pak Lurah, ada tiga nih, Tiga rumah yang tiga dapat, rumah yang dapat memenuhi syarat nih RTLH. di desa Surobayan. Ini RT 4. Oke. Jadi ada tiga itu ada di RT 41, RT 21, RT 51. Oh, oke. Ya. Ada beberapa rumah yang memenuhi kriteria. Iya. Betul. Gitu. Yang diusulkan dan juga saat ini sudah mendapatkan bantuan ya. Alhamdulillah Sudah. sudah dilaksanakan, kita Alhamdulillah. laksanakan Pak. Oke. Ya. Alhamdulillah. Dan tanggapannya bagaimana ini Pak mendapatkan apresiasi untuk rumah RTLH bersama dengan Pak Lurah untuk mengajukan ini? Oke. Alhamdulillah ini saya dari 2004 sudah ancang-ancang untuk mengusulkan dari untuk RTLH dari Desa Surobayan ini. Alhamdulillah kita sudah mengusulkan bersama beliau, Ibu Haja Sumarwati sebagai Dewan Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah ada 3 yang dapat rumah di RTLH dari Desa Surobayan, RT 2, RT 4, dan RT 5. Alhamdulillah kita sangat bersyukur bisa membantu warga lewat beliau, Ibu Haja Sumarwati, sehingga rumahnya layak Bu. Pak, terima kasih. Pak Rianto mendapatkan berkah dan juga Ibu ya Bu ya, selamat, alhamdulillah ini sudah direnovasi bagian atapnya. Bagaimana perasaannya Pak Rianto? Ya, Senang sekali ya Bu ya. Yang sebelumnya bisa diceritakan kondisinya bagaimana Bapak atapnya? ya besar-besar itu Sering bocor Pak. Bocor begitu ya. maunya mau putus ini. Itu mau putus ini. bahasanya mau ambruk Pak itu Pak. Ya, Yang yang sebelah sini mau Betul. ambruk. Yang tengah ya Pak Rianto ya kelihatannya ya.
Yang belakang yang sebelah sana. Ini semuanya sekarang nih sudah ya Pak Rianto udah nih ganti semua ya. Juga sama Nih, genteng-gentengnya juga. Bu. Genteng-gentengnya Betul. ganti semuanya. Iya. Atapnya Ya, sudah ganti atapnya. semuanya, belanda, reng, usuk semuanya dari depan sampai dengan Belakang belakang. Termasuk juga gentengnya baru semua ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi sekarang sudah tidak merasakan bocor-bocor lagi ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang putus Yang putus juga yang putus sudah diganti bata, jadi iya. sudah aman. Ibu, apa yang mau disampaikan Ibu? Senang sekali. ayo Bu, Mumpung ada Ibu Haja Sumarawati Ya. dari Dewan. gimana Gimana Bu? perasaannya? Perasaannya. Senang. Jadi bagaimana Ibu untuk next-nya bisa membantu lebih banyak lagi ya Bu, ya memperjuangkan. Doakan kalau ada nanti kami ada aspirasi rumah tidak layak huni, insya Allah tentunya pastilah. Amin. Kita sangat bahagia Iya, bisa bantu, contohnya seperti Pak Rianto dan Bu Rianto setelah melihat sebelumnya dan paskanya itu ada perubahan yang luar biasa, itu bombong, seneng. Iya. Kata Pak Rianto bombong ya Pak ya, bombong itu seneng. Bombong itu senang. Bombong itu Saking bunganya, saking senengnya. Senangnya, Iya. iya. Sampai nggak bisa Iya. berkata-kata. Iya. Iya. Dan ini akan diupayakan terus, apalagi Iya, juga tentu. Pak Lurah datanya juga semakin lengkap ya Nggih, Pak ya. insyaallah, nggih. Nanti lewat Bu Wati untuk Amin, bisa amin, menyampaikan amin, aspirasinya amin, dan amin. membantu seperti Pak Rianto yang lainnya. Betul, Iya. betul. Itu ya Bu ya. Ya. Semoga. Yang penting sesuai kriteria Mas. Nah itu dia, Wajib wajib sesuai dengan kriteria penuhi. Kalau tidak kita tidak bisa. Oke, Ya. ya, dan ini lewat Pak Lurah juga bisa dibantu untuk itu ya Nggih, Pak ya. insyaallah, nggih. Tetap kita tetap bantu warga Pak. Yang tidak layak huni nanti kita sortir, yang kelihatan tidak ada kriteria itu ada, kita usulkan ke beliau. Oke. Betul. Usulannya ada lagi loh Mas sebenarnya. Saya ada Itu, lagi. Ada. Berarti masih menunggu antriannya Pak Insya ya. Allah cair juga. Insya Allah tahun ini cair, Tahun insya Allah. Ya, Alhamdulillah. ada jalan ya. Betul, betul. Ada Oke. jalan juga yang memang masih perlu perhatian Pengaspalan, dari Pak. kita. Pengaspalan. Selain RTLH, fasilitas umum ini juga berupa jalan yang sudah diusulkan dan insya Allah pada tahun ini cair Insya Allah juga cair. akan Insya Allah. dijalankan. Insya Allah, nggih, Pak. Pak Lurah butuh untuk mendengarkan dari warga dan juga terus menyampaikan berkolaborasi Betul, iya. bersama dengan Bu Wati. Ibu Wati senang ya Bu ya hari ini bisa Senang, ketemu langsung senang, ya. Senang. Ini sudah 2 kali nih. Kemarin waktu sebelum hari ini kita sudah ketemu, kita tanya dan kondisinya memang sudah kita lihat dan memenuhi syarat ya. Oke. Baik, harapannya apa Bu Wati untuk selanjutnya seperti Pak Rianto yang lain? Ya, tentu saja semoga saya yang menjadi sebuah kami tanamkan di hati kami dan niatan kami menjadi wakil rakyat itu maslahatul amah, bisa manfaat Amin, untuk amin, amin. rakyat tentunya, Amin. untuk warga yang memang masih butuh uluran tangan kita. Amin. Tetap kesejahteraan menjadi kata kunci untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Betul. Meningkatkan kesejahteraan warga itu menjadi kata kunci bersama dengan Ibu Wati, kemaslahatan umat, kemaslahatan untuk rakyat, kesejahteraan bersama. Setelah ini kita akan lanjut lagi diajak jalan bersama dengan Bu Wati dan gimana Bu? Kita juga salah satu TK PAUD ya, yang ada di Kabupaten Pekalongan di daerah banjir. Yang memang sudah bertahun-tahun itu, alhamdulillah saya jadi wakil rakyat, kita bisa bantu ke sana. Nanti silahkan, nanti kita lihat kondisi faktualnya, realnya di sana, karena memang butuh uluran tangan kita. Kita akan ikuti sesaat lagi menuju ke TK yang dimaksud dan seperti apa kondisi realnya yang ada di lapangan. Tetap bersama kami. Usai mengunjungi Desa Surobayan, Kabupaten Pekalongan, kegiatan Kundapil bersama Ibu Sumarwati berlanjut ke Desa Tegaldowo, Kecamatan Tirto, masih di Kabupaten Pekalongan. Di desa ini, lagi-lagi Ibu Sumarwati kembali mengunjungi salah satu sekolah, TK Muslimat Tegaldowo,
yang kondisinya memprihatinkan akibat genangan banjir. Selama berminggu-minggu TK Muslimat Tegal Dowo tergenang banjir sehingga harus segera direhab agar proses belajar mengajar siswa tidak terganggu. Bahkan, untuk mengakses sekolah tersebut, kita harus menggunakan perahu kecil karena genangan air yang masih cukup tinggi. Melalui dukungan aspirasi Dewan, sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1964 ini akan mendapatkan bantuan rehabilitasi bangunan sekolah. Kepedulian tersebut memberikan angin segar bagi pengurus dan pengelola sekolah. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Proaktif dan hari ini kita juga diajak oleh Bu Wati ke TK Tegal Dowo dan kita ingin mengetahui partisipasi dari Ibu Wati bersama dengan TK Tegal Dowo ini apa, Bu, untuk TK yang sepertinya ini TK-nya sekarang sudah semakin meninggi ya, Bu ya? Meninggi airnya. Karena airnya semakin tinggi Ya. dan ini juga pasti banyak sekali yang diserap oleh Bu Wati untuk kebaikan TK ini. Gimana, Bu? Jadi baik, perlu kami sampaikan, TK Muslimat ini adalah salah satu TK swasta ya, yang berada di salah satu desa kecamatan Tirto yang setiap tahunnya tiada hari tanpa banjir. Ya, nah Sepanjang tahun tidak Iya. ada hari tanpa banjir. ya maksudnya sepanjang tahun tuh pasti mengalami kalau musim hujan. Ada banjir. Ya, ada pasti banjir. Ya, seperti saat sekarang. Nah, ini kita kan tahu persis ya karena memang kami Komisi E. Ya. Ya, Kesra salah satunya pendidikan. Tentu saja kami hadir memperhatikan, memberikan atensi pada TK-TK yang terdampak. Nah, terutama memang menjadi sebuah prioritas. Kemarin kita pilih-pilih mana nih TK yang kita bantu. Nah, diantaranya jatuh ke TK Muslimat Tegal Dowo. Ya, TK Muslimat NU Tegal Dowo ya, Pak. Iya. Ini sudah kondisinya ya memang perlu kehadiran kita. Memang dari pengurus sudah angkat tangan ya, Pak. Ya. Oh, jadi kondisinya ini pengurus sudah angkat tangan dan juga membutuhkan bantuan begitu ya, Iya, Pak ya. iya, iya. Kondisinya seperti apa, Pak, di lapangan? Memang untuk kondisi di TK Muslimat NU Tegal Dowo untuk saat ini memang nggak bisa untuk belajar mengajar. Itu sudah lama sebelum Januari karena kita di wilayah yang sebelah barat timur itu kemarin terdampak jebolnya Sungai Meduri. Jadi TK itu sudah ngungsi di TPK. Nah, sampai sekarang. Nah, di samping itu TK-nya juga masuk terus airnya. Nggak hanya musim hujan toh, kalau rob pun Juga pasti masuk. kemasukan air. Nah, pasti masuk. Nah, alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Ibu Sumarwati, mudah-mudahan nanti untuk segera cair. Amin, Itu amin. untuk peninggian, Mas. Ya. Jadi kita tinggikan 1,20 meter, 120 cm Mas gini. Ya. Nah, itu memang kami terus terang sudah berusaha untuk kemarin karena sudah ada Bu Sumarwati mesti orang ngapusi. Ya. Terus terang kalau tak ngasih Mas. Jadi biar TK itu bisa berjalan. Jadi di situ ada TK, ada TPK, ada masjid, ada MI. Itu semuanya lumpuh. Nah, ini 2 hari ini masjid bisa digunakan, tapi yang sebelah atas, yang bawah sampai sekarang nggak bisa. Berarti sudah 3 Jumat kita nggak Jumatan. Kita Jumatannya mencari ke Pabean, ke kota, juga ke Takwa atau Albayan di Kuncen Wiradesa itu, jalan kaki. Oke, harapannya ini segera terrealisasi Ya. dan juga peninggian ini segera dilaksanakan agar TK juga bisa berjalan dengan Betul. optimal ya. Ya, ya. Bu Wati, ini pasti pengen terus dikejar ya, Bu ya, agar secepat mungkin terrealisasi dan juga anak-anak bisa kembali masuk ke TK Muslimat. Dan insya Allah cair, Mas.
tahun Amin, 2026 amin. Amin, ya ya. Pak. Nanti semoga Amin, amin. segera penjenengan nanti begitu dana hibah ini cair, nanti segera saja penjenengan tinggikan yang TK memang kondisinya saya tahu memang harus ditinggikan Ya. dan semoga proses pembelajaran yang tidak lepas tentunya untuk anak-anak ya yang akan mengisi di masa depan ya nanti bisa benar-benar disangoni dibekali oleh ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Dari TK Muslimat Tegaldowo, kita sudah melihat bagaimana semangat dari para pengurus untuk bisa menaikkan bangunan dari TK ini dan juga tentu saja dukungan dari Ibu Sumarwati untuk terus bisa berkolaborasi membuat pendidikan sedini mungkin yang ada di Pekalongan ini menjadi lebih baik lagi. Demikian perjalanan kita hari ini di Proaktif bersama dengan Ibu Sumarwati, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah.